Terima kasih hari ini boleh ambil bagian untuk mengisi komunitas doa PD Santa Maria ya. Baik, saya akan berbagi cerita mengenai Ribka. Ini sudah ada beberapa bahasan sebelum Ribka itu macam-macam yang sudah dibahas. Dan wanita-wanita itu adalah wanita dikatakan sebagai wanita-wanita hebat dan terpuji di dalam kitab suci ya. Jadi kembali lagi kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh kitab suci, kita selalu dihadapkan di satu sisi pada kehebatannya, tetapi di lain sisi itu pada kerapuhannya. Itu dua-duanya tidak boleh kita lupakan. Jadi kita itu kalau kita berbicara tentang kitab suci dan pribadi-pribadi di dalam kitab suci, termasuk keluarga di dalam kitab suci, selalu dikatakan bahwa keluarga di dalam kitab suci, pribadi-pribadi di dalam kitab suci adalah pribadi yang mempunyai keutamaan, tetapi juga mempunyai keterbatasan, bahkan kerapuhan serta dosa. Kunci utamanya apa? Kunci utamanya adalah pribadi ini menjadi contoh iman bagi kita. Itu yang utama. Jadi ini bukan soal teknis. Jadi kalau kita itu meneladan seorang wanita di dalam kitab suci, itu bukan meneladan wanita secara teknis. Ya, misalnya, oh kalau begitu saya akan mempunyai menantu seperti Ribka. Itu teknis. Tetapi kembali lagi, kita di sini tidak pengen mempunyai menantu seperti Ribka. Tetapi kita hari ini itu pengen melihat bagaimana Ribka itu membangun hidupnya, dan di situ kita menemukan bagaimana karya Allah itu berjalan bersama kerapuhan tetapi sekaligus keutamaan hidup seseorang. Karena itulah yang terjadi de facto dalam hidup kita sehari-hari. Jadi hidup kita sehari-hari kan kita itu di satu sisi itu kan orang luar biasa, tetapi di satu sisi kan kita itu adalah pribadi yang rapuh, dan pribadi yang rapuh inilah yang membuat kita semakin sadar bahwa hidup kita, perjalanan kita itu baik di dalam kerapuhan maupun di dalam keutamaan itu, di situ ada Allah yang berkarya. Itu poin penting yang mau saya tekankan di situ. Jadi teman-teman nanti jangan sampai terbias untuk pergi ke arah hal-hal teknis, tetapi larinya adalah bagaimana Allah berkarya dalam pribadi yang seperti ini ya. Itu poin penting. Ribka itu adalah seorang dikatakan hardworking, generous and faithful woman ya. Ini keutamaan-keutamaan yang hidup di dalam diri Ribka. Nah, sekarang kita akan melihat sumbernya. Jadi sumber mengenai Ribka hanya kita ketahui di dalam kitab Kejadian. Dan Ribka atau Rivka itu artinya sebetulnya adalah nama yang sangat umum ya, sangat umum yang ada di dalam wanita Yahudi seperti Maria, Ribka, Elizabeth, itu adalah wanita yang umum, sama seperti kalau kita di sini itu adalah siapa? Kalau orang Chinese itu mengatakan itu Gyoknyo, itu Ling, itu Meme, itu nama-nama yang umum ya. Nah, nama-nama yang umum ini kalau boleh diartikan artinya apa toh Romo? Rivka itu dalam bahasa Ibrani, Rivka itu artinya loop. Loop itu artinya lingkaran. Atau tai. Tai itu artinya itu dasi. Nah, ini dikaitkan dengan apa? Nanti dikaitkan dengan soal gelang dan kalung. Jadi soal gelang dan kalung yang bentuknya lingkaran dan kalung yang dikaitkan di hati atau tai yang dianting yang dilepakkan. Jadi sebetulnya itu lebih berkaitan dengan soal gelang dan kalung. Nah, artinya apa? Kalau orang dikatakan sebagai gelang dan kalung, itu adalah simbol dari kecantikan. Jadi orang yang punya gelang dan kalung itu adalah simbol dari kecantikan. Sama seperti kalau kita itu memberi nama anak kita perempuan, itu misalnya ya, Lintang. Lintang itu artinya kan bintang. Nah, kalau kita memberikan anak kita itu nama Lintang, itu berarti bahwa anak ini adalah menjadi wanita yang akan bersinar dalam hidupnya. Nah itu, wajahnya bersinar-sinar dalam hidupnya. Demikian juga hanya dengan kata Rivka. Rivka itu artinya lingkaran atau dasi atau kalung yang mau menunjuk kepada seseorang bahwa ini adalah pribadi yang indah, yang berharga dan mulia. Itu poin arti namanya. Nah, kisah mengenai Ribka itu dapat kita temukan hanya di dalam kitab Kejadian, ya, hanya di dalam kitab Kejadian.
Ada 3 episode yang dapat kita temukan di dalam kisah Ribka. Yang pertama adalah episode perjumpaan hamba Abraham dan Ribka. Ya, juga episode termasuk di situ juga episode perjumpaan antara Ishak dan Ribka. Ya. Perjumpaan Ishak dan Ribka itu malah sedikit dibandingkan dengan perjumpaan antara hamba Abraham dan Ribka. Yang kedua adalah kisah ketika dia itu hamil dan melahirkan 2 orang anak kembarnya, yaitu Esau dan Yakub, yang ada di dalam Kejadian bab 25. Dan yang ketiga adalah kisah bagaimana terjadi konflik perebutan berkat antara Yakub dan Esau. Termasuk nanti pada suatu saat ketika Yakub itu kembali setelah sekian tahun lamanya bertemu dengan ibunya dan sebelumnya itu mengadakan rekonsiliasi dengan Esau. Jadi ada rekonsiliasi yang indah antara Yakub dan Esau yang jarang dibahas di dalam kitab suci karena banyak pembicaraan kitab suci itu menentang tentang soal perseteruan hak anak sulung. Tapi lupa untuk berbicara tentang yang namanya itu pendamaian dan kerukunan 2 saudara. Nah, itu penting. Bahwa orang berkelahi sejak dari kandungan itu bisa disatukan oleh Allah juga ketika mereka itu sudah dewasa, walaupun prosesnya itu panjang. Nah, siapakah Ribka? Ya? Kalau kita melihat Ribka itu di dalam kitab suci dikatakan bahwa Ribka ini tinggal di daerah Aram Mesopotamia. Tepatnya di kota yang namanya kota Nahor. Nah, nama ini adalah nama dari nenek moyangnya atau kakeknya. Nahor itu adalah kakeknya dari Ribka. Dan Nahor ini adalah saudara dari Abram. Ya. Jadi Nahor itu mempunyai anak yang namanya Milka. Mempunyai anak yang namanya Betuel. Dan Betuel ini menikah dengan Milka. Ya. Jadi Milka dan Betuel menikah, lahirlah anak yang namanya Ribka, dan kemudian ada saudara Milka Ribka yang bernama itu Laban, yang nanti akan erat kaitannya dengan kisah Yakub ya, soal Lea dan Rahel Laban ya. Nah, Ribka ini tinggal agak jauh, jadi di daerah asalnya Abraham, di daerah Ur Babilonia. Jadi di daerah sini nih ya, daerah pojok kanan. Israel itu sebelah kiri ini, jadi itu utara, timur, tenggara, selatan, barat, utara, barat, laut. Barat, laut. Setelah utara ke arah timur, jadi utara timur, barat, utara, timur laut ya, timur laut. Ya. Jadi ke arah timur jaraknya itu cukup panjang. Itu adalah 500 miles atau 800 km. Naik unta. Sementara Abraham itu sudah tinggal di Hebron, di daerah Kanaan, tempat tinggalnya, di mana dia yakin disitulah dia itu mendapatkan janji Allah bahwa tanah ini akan menjadi tanah miliknya. Nah, pada waktu itu memang tanah itu adalah tanah dari banyak suku yang disebut sebagai suku-suku Kanaan, macam-macam suku-suku Kanaan itu, dan salah satunya yang tinggal di situ adalah keluarganya Abraham, tinggal di daerah itu. Dan yakin dia tidak mau yang namanya itu pergi lagi dari daerah Hebron Kanaan itu, maka sampai Abraham itu tidak mau lagi pindah lagi karena alasan perkawinan, pergi ke Ur dan sebagainya. Nah, Ribka, Betuel, Laban itu tinggal di daerah yang namanya Nahor, yaitu dapat dibayangkan perjalanan dari Hebron Kanaan naik unta pergi ke yang namanya itu daerah Nahor Mesopotamia itu bisa diukur jaraknya 800 km itu berapa hari ya. Biasanya unta bisa berjalan ya paling banter itu 50 km per jam. Tetapi kalau biasa ya 30 km per jam. Itu setiap jam bisa diukur ya. Jadi itu ukurannya adalah 1 bulanan ya. 800 km itu 1 bulanan berjalan naik unta dari Hebron dan Kanaan. Itu bukan perjalanan yang mudah, panjang ya, panjang. 1 bulan itu panjang sekali ya. Panjang sekali, dan itu tidaklah mudah karena harus lewat pinggir laut yang namanya laut apa ini? Laut Mediterania itu, kemudian naik loh.
naik ke kanan, kemudian turun lewat Sungai Efrat dan Tigris ini, ya turun sampai ke daerah Urus itu, ya. Jadi mereka itu biasa menikah itu antar kerabat itu hal yang wajar, tetapi bukan saudara kandung. Jadi antara kerabat kalau ini adalah dapat kemenakannya. Jadi istilahnya gitu, jadi kemenakannya. Nah, karakter Ribka ini luar biasa, dan karakter Ribka ini nampak di dalam perjumpaannya dengan hamba Abraham. Ya. Ada orang yang bertanya, namanya hamba Abraham itu siapa? Ya, di dalam kitab suci tidak disebutkan namanya, tetapi ada orang mengatakan, oh ini Eliezer. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita setia pada kitab suci, namanya adalah hamba Abraham, dan hamba ini adalah dipilih hamba yang paling tua. Abraham saja sudah tua, apalagi hamba yang paling tua yang biasanya diberi kepercayaan untuk mengelola harta. Jadi hamba itu bukan budak dalam arti tertentu yang tidak punya apa-apa tetapi dipercaya untuk mengelola harta. Itu nanti di dalam perjanjian baru disebut sebagai kyrios. Kyrios itu adalah orang yang dipercaya oleh seseorang untuk mengelola hartanya. Seperti kalau kita mendengarkan kisah bendahara yang tidak jujur, ya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang secara khusus itu dipercaya oleh tuannya untuk mengelola hartanya karena yang bersangkutan itu sudah tua, sudah jadi bos lah, jadi patronnya. Nah, Abraham itu mempunyai kualifikasi menantu. Kualifikasi yang menantu itu apa? Menurut Abraham itu sederhana. Pokoknya itu pergi ke tempat saudaraku. Satu, mencari tempat yang saudaranya, ya. Yang kedua adalah mengikuti pesan malaikat. Jadi bingung ya. Pokoknya nanti kamu ikut saja. Malaikat ngomong apa, Tuhan ngomong apa, kamu ikuti saja. Nah, ini kan orang yang bingung ya. Dan yang kedua adalah bersedia tinggal di sini. Bukan di sana, tetapi bersedia tinggal di sini. Tinggal di tempat ini, tempat saya tinggal. Jadi tidak ada kualifikasi orangnya harus baik, orangnya harus luar biasa, harus hebat, harus cantik, itu tidak. Abraham hanya mempunyai kualifikasi bahwa itu adalah saudaranya. Saudaranya itu berarti apa? Orang itu adalah orang yang mempunyai iman yang sama, suku yang sama, asal-usul yang sama, mengikuti tuntunan malaikat, siapakah dia nanti, dan yang ketiga adalah mau mengikuti suami dan tinggal di tempat di mana Abraham ada, tempat yang dijanjikan Tuhan. Jadi itu kriteria menantu yang dipikirkan oleh Abraham, dan Abraham itu ya hanya memberikan kriteria umum saja. Nah, tetapi kembali lagi, kriteria ini jangan dipakai untuk situasi sekarang. Itu poin penting. Waduh, orang tua saya meminta supaya itu harus dari suku yang sama. Ya, coba kalau kita ikuti kan ya kacau. Yang kedua adalah dari masih saudara, ya, itu masih lumayan kita tahu asal-usulnya. Ya. Yang kedua mengikuti bimbingan malaikat. Nah, ya, kita bingung lagi, bimbingan malaikat itu yang mana? Ya. Seiman, ya. Oke. Ya. Asal mau mengikuti suami dan tinggal di tempat di mana suami itu ada, termasuk tinggal di daerah asing. Nah, ini jangan disyaratkan untuk orang-orang sekarang. Ya. Jangan disyaratkan untuk orang sekarang karena terjadi nanti huru-hara yang di luar dugaan kita. Nah, itu mengapa saya mengatakan ini bukan soal bagaimana kita berinspirasi mendapatkan menantu, tetapi bagaimana kita melihat figur orang beriman. Ya. Nah, yang kedua, kalau tadi kualifikasi Abraham, nah sekarang konkretnya apa? Nah, konkretnya, nah bingung ini, bagi hamba yang diutus itu bingung. Hambanya Abraham itu mau buat apa ini? Dia praktis saja. Kalau mengikuti tuntunan malaikat, dia mengatakan, Tuhan berikanlah petunjuk pada saya. Itu nanti, kalau ada seorang wanita, anak gadis, yang mau memberi saya minum, dan mau memberikan unta-unta saya minum, maka orang itulah yang sebetulnya cocok untuk yang namanya siapa? Si Ishak, ya, Ishak. Ya. Ishak akan cocok menjadi mantu Abraham. Ya, jadi ini sudah mempunyai insight ya. Jadi dia itu berdoa, hambanya Abraham itu berdoa karena bingung,
dia tanya, ini berdoa. Yang paling penting sekarang itu sudah sampai di tempatnya, saudaranya, di daerahnya. Nah, sekarang ini tinggal bingungnya itu adalah yang bersangkutan itu siapa tuntutan malaikat. Jadi kriteria yang pertama sudah terlaksana, sudah sampai di tempatnya, sudah ketemu, sudah lihat situasinya ya, di tempat Nahor, daerah Nahor. Dan yang kedua adalah tuntutan malaikat. Tuntutan malaikatnya itu yang mana lah? Dia itu membuat kriteria wanita yang memberi minum dirinya dan unta-untanya. Nah, itu nanti yang ketiga itu baru mengikuti suami. Itu nanti baru yang ketiga yang muncul ya. Nah, perjumpaan dengan Ribka ini uniknya. Jadi dengan Ribka yang unik karena memang setiap sore kebiasaan wanita-wanita Yahudi, gadis-gadis Yahudi adalah mengambil minum, mengambil air ya dari buyung yang diletakkan di pundak ya. Kalau saya itu mencermati, jadi satu buyung itu isinya kurang lebih 28 kilo air atau 39 liter atau 40 literan lah. Dan itu diletakkan di bahu itu berarti bahunya itu kencang semua ya. Saya itu 1 galon air aja letakkan di bahu aja KO saya tuh. Itu ada galon aqua itu saya letakkan di bahu dari bawah ke atas untuk membawa memasukkan ke dispenser itu bukan hal yang mudah. Kemeringat sudah ya. Dan berat ya. Satu kali aja sudah lumayan ya. Nah, dikatakan bahwa ada dari banyak gadis itu ada anak gadis yang paras cantiknya, ya, cara pantiknya. Jadi ada banyak gadis, tetapi ada gadis yang paras cantiknya dan datang, ya, dan bertanya di mana dia itu siapa Hamba Abraham datang dan bertanya kepada anak gadis ini, ya, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Nah, jadi minum sedikit dari air. Apakah betul seorang laki-laki tidak bisa menimba air sendiri? Itu bukan tradisinya, seorang laki-laki itu menimba air. Itu tradisi kegiatan seorang perempuan untuk menimba air. Jadi laki-laki atau para peziarah itu berhak meminta air dari seorang wanita. Kita ingat tentang wanita yang Samaria yang ditemui Yesus di sumur. Nah, itu sama. Jadi air itu meminta, bukan soal tidak punya timba, tetapi memang tugasnya adalah untuk memberikan kepada orang asing minum. Ya. Dan bukan hanya itu, tetapi kepada unta-untanya. Dan Ribka itu adalah pribadi yang dengan rela hati memberi minum hamba itu. Ya. Jadi minumlah Tuhan. Dan kemudian dia diberikan minum dari buyungnya yang sudah diambilnya kan, dia diambil kalau pulang tapi diminumkan. Tetapi dia mengatakan membuat inisiatif sendiri. Nah, ini minumnya. Terus unta-untanya gimana? Kemudian Ribka membuat inisiatif. Jadi ini berbeda. Jadi kalau yang tadi itu yang meminta minum, hamba Abraham minta minum untuk dirinya, tetapi kemudian dia menawarkan, Ribka menawarkan untuk memberi minum 10 ekor unta. 10 loh ini. Kalau hanya 1 ekor unta itu masih lumayan, tapi 10 ekor unta. Dan dapat digambarkan, 1 ekor unta itu menghabiskan 4 buyung air, 13 liter sekali minum, ya selama kurang lebih ya 10-15 menit itu minumnya itu 113 liter. Itu seperti tangki air ya. Itu 113 liter 4 buyung. Lah, kalau 10 ekor unta itu berarti berapa? 40 buyung. 40 buyung itu berarti apa? 40 kali naik turun ke mata air untuk mengambil air. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini pekerjaan yang berat. Tetapi itu dilakukan oleh Ribka dengan segala kerelaan. Itu orang kurang cari kerjaannya. Tetapi inilah Ribka. Jadi Ribka itu mempunyai kualitas pribadi yang murah hati dan bekerja keras. Dan tidak mengeluh dengan apa yang ia buat. Ia sangat memperhatikan orang lain. Dan mau melayani orang lain dengan sungguh. Tanpa menuntut keinginan dan menundukkan keinginan sendiri. Urusan saya paling penting saya ambil air harus pulang. Nah, ini ada orang asing yang saya tidak kenal minta minum oke. Tetapi kemudian memberi minum 10 ekor unta ya KO saya.
Tetapi Ribka itu dengan inisiatifnya, dengan kerendahan hatinya, dengan kerelaannya itu memberi minum 10 ekor unta. 40 kali dia turun naik untuk memberi minum unta. Dan yang 41 dia bawa pulang ke rumah. Nah, yang kedua, ketika hamba Abraham ini memikirkan untuk mencari tempat penginapan, Ribka malah mengenalkan, oke lah, kalau begitu di tempat kami ada jerami, ya, di tempat kami ada jerami, ada makanan unta, ada banyak. Untanya kalau makannya hanya 1 itu lumayan, tapi ini unta 10, makannya apa? Makannya jerami itu demikian banyaknya, 10 kali. Ya. Kalau 1 kali makan itu sekitar 20 kilo, berarti 20 kilo kali 10, 200 kilo. Ya, jadi ini bukan makanan yang sederhana. Ngurusi orang sebanyak itu bukan hal yang sederhana. Tetapi apa yang terjadi? Ribka itu menawarkan bahwa di tempat kami ada jerami, baik makanan unta, dan juga tempat bermalam. Jadi orang ini, keluarganya Ribka itu bukan keluarga abal-abal. Tetapi keluarga orang yang sangat mampu dan besar. Sangat besar. Jadi ini bukan keluarga abal-abal kecil saja, tetapi keluarga yang besar. Dan kembali lagi, walaupun dia hidup dalam keluarga yang besar, keluarga yang hebat, yang terpandang, yang mewah, tetapi dia adalah pribadi yang mau untuk melayani. Ini pribadi yang luar biasa. Nah, karena keluar biasaannya itulah, langsung hamba dari Abraham ini kemudian sadar, oh ini ya orangnya. Oke, kriterianya kena, kriteria pertama kena, kriteria kedua kena. Ya. Dan kemudian dia memberikan hadiah. Hadiahnya itu adalah anting-anting emas. Setengah shekal dan sepasang gelang 10 shekal. Nah, di dalam kitab suci kita, itu anting-anting emas itu dipikirkan adalah untuk yang namanya kuping. Gitu. Kuping. Tetapi kalau kita itu mencermati, anting-anting emas itu dipakai di mana? Anting-anting emas itu dipakai di hidung. Jadi dipakainya itu di hidung sini, bukan di kuping. Ya. Anting-anting emas itu dipakai di sini dan beratnya adalah 5,5 gram. 5,5 gram. Itu termasuk besar ya, tapi tidak begitu besar. Nah, yang besar itu adalah 110 gram ini. Gelang 10 shekal. Seperti tadi yang kita ingatkan. Artinya Ribka itu adalah lingkaran loop and tie, yaitu jadi hadiah yang diberikan itu juga kaitannya erat dengan yang namanya perhiasan. Jadi sudah namanya itu indah karena perhiasan, dan sekarang itu diberi perhiasan. Ya. Perhiasan di sini itu bukan sebagai tanda untuk merujuk seseorang, tetapi sebagai pemberian hadiah kepada seseorang yang luar biasa, apalagi emas dan gelang. Pemberian sebagai seorang pria kepada seorang wanita yang menunjukkan apa? Kecantikannya. Supaya orang itu cantik. Dan ini menunjukkan dan mengekspresikan kecantikannya. Artinya apa? Ribka itu mempunyai sifat cantik. Betul, parasnya cantik, tetapi hatinya itu juga cantik. Maka hadiah itu adalah simbol dari hamba Abraham kepada Ribka untuk mengekspresikan kecantikannya, bahwa dia adalah pribadi yang cantiknya. Nah, berdandan bagi seorang wanita itu mempunyai 2 konotasi di dalam kitab suci. Yang pertama itu adalah hanya melabur rupanya, tetapi hatinya buruk. Tetapi di dalam kitab suci juga ada yang mengatakan bahwa ya sudah wajar bahwa Allah itu mendandani seorang wanita itu dengan perhiasan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yeskiel itu. Dan juga kalau kita membaca Esther ketika mau menikah, dia itu didandani demikian cantiknya. Kitab Mazmur juga mengatakan Allah mendandani Israel demikian luar biasa dan cantik di hadapannya. Sama seperti yang dikatakan di dalam Efesus 5. Tuhan Yesus Kristus mendandani gereja, memandikannya dalam roh, dan mendandaninya demikian luar biasa. Nah, itu maksudnya. Jadi sebagai ungkapan kecantikan. Wah, ini kan seorang wanita itu kan luar biasa. Apalagi Ribka tidak pernah mengharapkan, tetapi mendapatkan. Dan hamba Abraham itu memang hamba yang beriman. Nah,
Sekarang kalau kita bertanya, dari Laban yang menerima nanti ya, sekarang kita itu bertanya kepada Ribka, apa sih alasan kesediaan Ribka untuk menerima lamarannya? Pertama kita melihat alasannya Abraham. Alasan Abraham adalah saudara, satu iman, keutamaan, dan mau tinggal, ya, mau tinggal di Hebron. Tetapi alasan Ribka, Laban, dan Betuel itu lain. Ya. Kesan saya pribadi, semoga saya salah. Berkali-kali itu hamba dari Abraham itu menunjukkan kekayaan. Dan kembali lagi, Ribka itu datang dan Laban itu langsung berpikir dan melihat yang namanya kekayaan emas, perak, dan pakaian. Jadi itu yang nampak. Jadi nampaknya ada unsur yang disebut sebagai unsur kekayaan, bahwa yang datang ini adalah orang kaya, orang luar biasa. Dan itu berkali-kali dikatakan bukan hanya oleh Ribka, Laban, dan Betuel, tetapi dikatakan oleh hamba Abraham, bahwa tuanku itu adalah orang yang sangat kaya. Dan itu dikatakan, Laban yang melihat kekayaannya, kemudian Betuel itu juga melihat kekayaan, dan mereka itu juga dikatakan menerima kekayaan, perhiasan emas, perak, pakaian kebesaran, dan pemberian-pemberian lain. Jadi ini kaya, dan kayanya itu lebih kaya daripada keluarganya Betuel, lebih kaya dari Ribka, dan lebih kaya dari Laban. Jadi Abraham menunjukkan bahwa dia itu lebih kaya daripada keluarganya Betuel. Mungkin alasan itukah Ribka itu menerima atau Betuel menerima lamaran dari hamba Abraham ini. Ini hal yang pertama yang bisa kita curiga, karena kitab suci sangat berbicara mengenai kekayaan. Nah, kalau orang tidak mau kaya, ya, tidak bisa menjamin hidupnya, ya percuma saja menikah dengan orang seperti itu. Itu hal yang wajar. Ya. Yang kedua adalah hamba Abraham ini tidak hanya berbicara tentang kekayaan, tetapi adalah seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Maka berkali-kali hamba Abraham itu sharing iman dengan siapa? Dengan Betuel, bapaknya Ribka, bahwa dia mengisahkan bahwa saya itu berjanji dan mendapatkan firman seperti ini, dan itu terjadi pada anak Anda. Betuel sebagai pribadi yang beriman itu tahu betul ini ada firman Tuhan, sebagaimana difirmankan Tuhan, maka karena firman Tuhan itulah Betuel menerima permintaan hamba Abraham. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika hamba Abraham itu meminta supaya Betuel meminta supaya hamba Abraham itu tinggal 10 hari di daerah Nahor itu, hamba Abraham tidak bersedia dan pengennya adalah segera pulang karena sudah ditunggu. Pulang itu berarti bulan yang depan, sampai di Hebron. Dan tidak lazim bahwa seorang wanita itu ditanya kesediaannya oleh bapaknya. Jadi ketika Abraham hamba Abraham itu bertanya kepada Ribka, Ribka itu langsung ketika keluarganya Betuel itu bertanya kepada Ribka, maukah engkau pergi bersama dengan orang ini? Ribka langsung menjawab mau. Artinya syarat yang terakhir bahwa yang bersangkutan mau tinggal di Israel itu tercapai. Jadi matching apa yang diharapkan oleh Abraham, kriteria Abraham, apa yang diharapkan oleh hamba Abraham itu matching dengan apa yang terjadi di dalam hidup dan tanggapan Ribka. Jadi ini adalah menantu yang sudah cocok, ekspektasinya mertua itu cocok dengan harapannya itu cocok dengan apa yang terjadi pada menantu. Ini menantu yang baiknya, ya cocok harapannya. Nah, kisah selanjutnya adalah Ribka itu berjumpa dengan Ishak. Ishak pada waktu itu sedang jalan-jalan ke arah Sumur Lahairoi, ya, karena ia tinggal di daerah Negev, ya, pada waktu senja di padang. Dan ia melihat unta-unta datang, tetapi kembali lagi,
ketika Ribka itu melihat Ishak, apa yang dilakukan oleh Ribka? Yang pertama adalah ia turun dari unta sebagai tanda sikap hormat, bukan orang yang sombong. Yang kedua adalah dia mengambil cadar dan menutup cadar. Karena apa? Karena yang bersangkutan belum resmi menjadi suami istri. Walaupun sudah dipinang, walaupun sudah dipilih, tetapi bukan bahwa itu adalah suami saya, belum. Karena belum menjadi suami istri, maka Ribka itu mengambil cadar dan menutup cadarnya. Itu adalah ciri khas orang yang belum bersuami istri. Dan diingat bahwa pada waktu itu, Ishak berusia 40 tahun. Jadi Ishak itu sudah tua, berusia 40 tahun, dapat dibayangkan Ribka itu usianya berapa? Ya sekitar 20-an tahun ke bawah. Jadi ini bukan apa? Bukan menikahi seorang anak kecil ya, di bawah umur. Dan tradisi perkawinan di sana itu adalah bukan dibawa kepada orang tua. Sebetulnya itu ada tradisi yang lain, tetapi ini tradisinya unik. Langsung dibawa ke kemah Sarah untuk menjadi istrinya, karena tentunya sudah mendapat persetujuan dari Abraham. Dan yang unik adalah mencintainya dan menemukan penghiburan atas kematian Sarah ibunya. Jadi Ishak itu mencintainya dan menemukan penghiburan atas ibunya. Artinya apa? Ribka itu menjadi figur yang mirip dengan figur ibunya. Jadi biasanya orang-orang itu mencari pasangan hidup itu yang memang agak yang mirip dengan orang tuanya. Laki-laki mirip dengan ibunya. Oh ini mertua. Maka kalau ada menantu dan mertua itu karena sifatnya mirip, itu kemudian terjadilah perkelahian dan ribut. Jadi mengapa dibawa ke Masara? Karena pada waktu itu memang orang yang tinggal itu dibedakan. Jadi istri-istri itu memang tinggal di kemah tersendiri-sendiri, tidak tinggal bersama dengan patriarknya atau laki-laki. Jadi ada unit-unit istri ya. Jadi Abraham itu selain mempunyai istri Sarah, dia itu juga mempunyai istri lain yang namanya Ketura. Nah, Ketura itu juga tinggal di unit lain, jadi berbeda unitnya. Kemudian juga sama, kalau ketika Laban itu bertemu dengan ibunya, nah ibunya itu pasti tinggal di unit ibunya lain. Dia tidak tinggal di unit yang sama dengan bapaknya Rahel ya. Nah, itu. Nah, ini perjumpaan Sarah dan Ishak ya. Tidak ada sesuatu yang aneh, tetapi di situ adalah berusia sekitar lebih 40 tahun. Jadi perkawinan usia yang sudah usia lanjut. Nah, ini pokok pertama tentang pribadi Ribka. Ya. Yang kedua adalah kisah perkawinan antara Ribka dan Ishak. Ya. Ribka dikatakan sebagai pribadi yang mandul, pilih kasih dan kesepian. Ya. Dikatakan di dalam Kejadian 25 bahwa Ribka ini mandul, ya, tidak bisa melahirkan keturunan, bahkan kembali lagi selama 20 tahun, dikatakan selama 20 tahun, jadi bukan hanya selama 2 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nampaknya Ribka itu mengalami persoalan yang sama dengan persoalan yang dialami oleh Sarah, ibunya Ishak ya. Sarah, menantunya. Jadi mengalami nasib yang sama. Jadi mandul selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, Ishak itu berdoa. Berdoa untuk memohonkan keturunan. Tuhan, berikanlah kepada saya itu keturunan. Ya. Jadi keturunan inilah yang diminta terus-menerus oleh Ishak. Bukan diminta oleh Abraham, karena Abraham itu sebetulnya sudah mempunyai Ismail ya. Ismail dan melalui Ismail itu mempunyai banyak yang namanya itu anak ya, banyak anaknya. Nah, Ishak ini bingung, nah ini kok tidak punya keturunan ya. Tetapi ketika dia berusia 60 tahun, Ribka itu kemudian hamil kan? Hamil. Dan uniknya adalah ketika nyidam itu janinnya itu tak beraan satu sama lain, anak-anaknya itu kembar dan satu sama lain, ya. Dan dia itu minta petunjuk sama Tuhan. Jadi
Ishak minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan, ini gimana maksudnya? Kalau ini ada anak kok malah tabrakan satu sama lain. Nah, Tuhan mengatakan pada waktu itu, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi itu sudah dikatakan sejak dari awal kandungan. Ishak sudah mendapatkan firman Tuhan itu sejak dari awal kandungan. Maka kemudian ketika genap waktunya, Esau lahir. Ciri khasnya adalah badannya berwarna merah, tubuhnya berbulu. Dan yang kedua adalah namanya Yakub, yang memegang tumit. Esau lahir tapi memegang tumit Esau gondeli. Nah, 2 karakter ini itu sudah berkelahi sejak di dalam kandungan. Sudah dirasakan. Dan perkelahian itu, persaingan itu terjadi setelah mereka itu lahir. Yang terjadi apa? Ishak sayang akan Esau dan Ribka sayang kepada Yakub. Pertanyaannya, Romo, mengapa demikian? Ishak itu sebagai patron tentunya aja sudah wajar dalam tradisi Israel itu memberikan hak kesulungan, hak kepemimpinan suku itu kepada orang yang paling sulung. Warisan yang paling sulung itu 2/3 dibandingkan dengan warisan anak selanjutnya, 1/3. Jadi anak yang pertama itu mendapat warisan lebih besar dan kuasa atas jabatan kepala suku, kepala keluarga. Jadi itu wajar diberikan kepada anak-anak yang sulung, anak atau anak sulung. Dan Ishak ini kembali lagi sangat sayang kepada Esau. Berarti Ishak ini lupa akan kata-kata yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada Ishak. Dan Ribka itu sayang kepada Yakub. Mengapa Ribka sayang kepada Yakub? Kembali lagi ada 2 hal. Yang pertama adalah karena Yakub adalah orang yang sangat tenang dan suka tinggal di kemah. Artinya apa? Mempunyai relasi yang dekat dengan ibunya. Bukan orang yang suka nguyur. Sementara Esau itu adalah orang yang suka berburu, tinggal di padang, orang yang suka nguyur. Itu yang satu itu figur seorang fighter laki-laki, yang satu itu figur seorang yang hobinya itu masak. Itu ya figur seorang yang lebih feminim, ya laki-laki yang feminim. Dari figur masak yang dekat dengan ibunya. Yang satu itu soal fighting, yang satu itu soal afeksi. Maka tidak mengherankan Ishak itu dekat dengan Esau karena figur fightingnya. Kemudian Ribka itu sayang kepada Yakub karena figur afeksinya. Di dalam genealogi itu memang biasanya seperti itu ya. Jadi figur ayah anak yang pertama itu akan mirip dengan figur bapaknya, dan figur anak yang kedua itu adalah figur yang akan mirip dengan figur ibunya. Jadi itu dalam genealogi memang sering dikatakan seperti itu, walaupun sebetulnya kita harus melihat setiap pribadi itu unik ya. Nah, Ribka itu entah karena alasan apa. Satu bisa karena kedekatan dengan Yakub secara afeksi, atau yang kedua karena kesetiaannya pada janji Allah dan kata-kata Allah yang dari dulu dikatakan bahwa yang lahir kemudian itu akan menjadi, yang tua akan menjadi hamba, yang terakhir itu akan menjadi pemimpin. Maka Ribka itu bermain trik untuk mendapatkan berkat Ishak bagi Yakub. Jadi bagi Yakub. Apakah pertanyaannya? Apakah Ribka itu memusuhi Esau? Ribka tidak memusuhi Esau. Ribka tetap sayang kepada anak Esau, tetapi dia lebih sayang kepada Yakub. Jadi ada orang mengatakan ini tidak sayang. Yakub, Esau sayang kepada Yakub, itu tetap sama, tetapi kecenderungannya, relasi afeksinya itu sangat berbeda. Dan kembali lagi Ribka ingin, karena kedekatan itu dan karena pengalaman ketika akan melahirkan itu, ingat akan peristiwa-peristiwa bahwa Yakub ini akan menjadi pemimpin, maka dia juga memainkan trik untuk supaya Yakub itu jadi pemimpin. Nah, kita tidak bisa menghakimi sikap Ribka yang pilih kasih ini atau sikap Ishak yang pilih kasih ini, tetapi jelas secara konkret ini bukan hal yang baik. Tetapi kembali lagi, dalam rencana Tuhan, siapa yang berpegang pada rencana Tuhan? Apakah Ishak atau Ribka? Yang berpegang pada rencana Tuhan itu adalah Ribka. Jadi kalau kita bertanya yang berpegang pada rencana Tuhan, ya Ribka, bukan Ishak.
Dan walaupun Ribka itu menggunakan trik, ya, tetapi kembali lagi Ribka tetap mencintai kedua anaknya, Esau dan Yakub. Nah, karena itulah terjadi pertikaian yang luar biasa antar mereka. Yakub pada dasarnya itu ya orang pinter, dan kemudian atas permintaan Ribka, Yakub itu diminta oleh Ishak. Jadi Ishak meminta Yakub untuk pergi dan bertemu dengan yang namanya Laban. Jadi pergi keluar daerah itu untuk bertemu dengan Laban, untuk mencari istri dan tinggal di sana. Ya. Jadi itulah yang dibuat oleh Ribka untuk menengahi konflik antar anaknya. Dia itu menderita karena anaknya itu berkonflik dan akan saling yang satu mengejar yang lain. Jadi Yakub sendiri kan yang paling lemah. Ya, tapi ya sudah, karena itu diselesaikan dengan cara itu, mereka kehilangan dua-duanya. Jadi kehilangan anak dua-duanya, yaitu Esau dan Yakub. Dan ini panjang, ya, panjang. Sampai Ishak itu meninggal pada usia 180 tahun. Mereka itu baru bisa berrekonsiliasi. Jadi Yakub itu sudah punya anak, Esau sudah punya anak, mereka bertemu untuk mengadakan rekonsiliasi, dan mereka itu datang kepada Ishak, ya, kepada Ishak untuk menguburkan Ishak dan berjumpa dengan ibunya. Jadi mereka mengalami dan menjadi orang tua yang kesepian selama puluhan tahun di usia tua mereka. Jadi tidak mengenal cucunya, tidak kenal anaknya, dan pada usia 180 tahun itu Ishak itu baru boleh menutup mata, didampingi oleh kedua anaknya, dan di situ juga ada Rahel tentunya, ya. Jadi, nah, penutupnya soal Ribka ini. Yang saya mau garis bawahi adalah soal kecantikannya. Makna perhiasan dan kecantikan dari kata-kata, dari ungkapan makna kata Ribka, ya, dan hadiah yang diberikan. Ini dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Tomorrow morning, when you put your ring on your finger, also put on a spirit of peace. Besok pagi ketika Anda itu meletakkan cincin Anda pada jari Anda, juga letakkanlah roh kedamaian. Ketika Anda meletakkan anting-anting pada telinga Anda, letakkanlah juga di situ itu sikap yang ceria. Ketika Anda itu mengalungkan kalung di dalam leher Anda, juga kalungkanlah roh yang manis dalam hati Anda. Ketika perhiasan itu Anda gunakan, janganlah perhiasan itu membuat Anda itu berbeda dari hidup Anda sehari-hari. Tetapi roh itulah yang Anda pakai sehari-hari. Iya. Jadi yang membuat kita itu berbeda itu bukanlah perhiasan yang kita pakai, tetapi roh yang kita kenakan di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita berbeda. Dan inilah kisah mengenai Ribka. Baik, kurang lebih seperti itu kisah mengenai Ribka. Ya, kita kembali lagi, saya garis bawahi. Ini bukan soal menantu dan mertua. Bukan soal pengalaman seorang ibu yang baik, juga pengalaman ibu yang buruk. Tetapi kita melihat seorang wanita yang luar biasa, terutama di dalam figur imannya. Wanita yang belajar untuk setia kepada Tuhan, dari karakternya maupun dari cara hidupnya, walaupun resikonya itu tidak mudah. Wanita yang juga mengalami yang namanya itu kerapuhan. Tetapi kembali lagi, karena kerapuhan itulah Allah mengambil yang bersangkutan itu dan mengerjakan melalui bersangkutan itu karya keselamatan. Kalau tidak ada Ribka, yang jadi itu Esau. Bukan keturunan Yakub yang akan jadi. Rencana Allah tidak terlaksana. Gara-gara Ribka itu terlaksana. Jadi itu rekan-rekan, kurang lebih gambaran yang kita temukan, yang kita renungkan dari kisah mengenai Ribka, ya. Jadi silahkan untuk direnungkan sendiri. Nanti saya berikan filenya di mana, di chat room, dan nanti silahkan teman-teman bertanya. Kalau saya bisa menjawab, ya syukur kepada Allah.
Kalau tidak bisa menjawab ya jangan salahkan saya karena kitab sucinya juga terbatas, tafsirnya juga terbatas ya. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Romo tentang materi ya, materi cerita tentang Ribka pada pagi hari ini. Boleh langsung buka mic nggak apa-apa? Sambil langsung. Boleh tanya, Tina? Apa? Aku boleh tanya? Oh, silakan, Sin. Ya, pagi Romo. Mau Pagi. tanya. Jadi tadi aku dengar penjelasan bahwa Ribka itu mengikuti suara Tuhan untuk memilih Yakub. Maksudnya berarti dia kan agak playing favorite ya jadinya ya. Tapi maksudnya itu sesuai dengan tradisinya dia bahwa memang anak kedua yang dijagokan kah? Atau bagaimana? Karena kan kalau kita tahu kan dari dulu itu anak pertama itu adalah yang menjadi pewaris seperti itu ya, pewaris tahta atau yang penerus generasi seperti itu. Betul. Nah, ini Ribka ini jadi tradisinya dari mana kalau dia mengambil anak kedua ini? Dan terus kalau Ribka begitu, apakah maksudnya rencana Tuhan itu karena Ribkanya salah jalan, lebih memilih Yakub, maka Tuhan rencananya agak berubah jadi pakai Yakub sebagai langsung keturunan Israel, atau memang dari awal tuh memang Ribka sudah dituntun oleh Tuhan tuh untuk milihnya Yakub? Sejak dari awal. Coba kalau awal. kita baca di dalam kitab Kejadian bab berapa ini? Bab 24 ya salah ya. Bab 24 25 ayat 21. Kejadian bab 25 ayat 21 dikatakan seperti ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup, mengapa anakku kok ribut? Dan ia pergi meminta, ia itu berarti kan Ishak kan, pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kepada Ishak, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan kepada Ishak sejak dari awal. Itu poin penting ya. Pertanyaannya, kalau dikatakan pada Ishak, apakah itu tidak dikatakan kepada Ribka? Ya pasti dikatakan kepada Ribka. Ya. Jadi pasti dikatakan pada Ribka. Ya, jadi Ribka tahu ya situasi seperti itu. Nah, di satu sisi kembali lagi kita berhadapan dengan tradisi Israel pada waktu tradisi orang Mesopotamia pada waktu itu, bahwa yang sulung itu yang mewarisi posisi sebagai kepala keluarga nantinya. Mewarisi kepala keluarga itu berarti juga mewarisi kekayaan, sementara saudaranya itu mewarisi sebagian kekayaan. Jadi kalau kita berikanlah hak anak kepadaku, pada yang bungsu, kalau kisah tentang Lukas 15 itu mana yang lebih kaya, anak sulung atau anak bungsu? Lebih kaya anak sulung. Ya, 2:1. Jadi 2:1. Nah, Ribka ini kembali lagi secara afeksi itu memang dekat dengan Yakub. Karena Yakub itu dikatakan Yakub itu suka tinggal di rumah. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Tinggalnya di mana? Suka tinggal di padang. Ya, di Padang boleh, di Palembang boleh, di Pekanbaru boleh, atau tapi di Padang. Atau? Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu sayang karena daging buruan, yang satu sayang karena kasih. Nah, itu sudah beda lagi. Jadi ini tuh betul-betul sesuatu yang unik dan khas di dalam tradisi pada waktu itu. Dan uniknya adalah ketika orang itu mengasihan, afeksinya jauh lebih tinggi.
Dan kok dilalahnya? Ya, secara kebetulan itu terjadilah perdebatan antara Yakub dan Esau soal menjual hak anak sulungnya dan deal. Apakah Ribka itu tahu? Ya Ribka ya tahu tentang deal-dealan itu. Yang satu hobinya masak kacang merah, yang satu itu hobinya berdiri. Nah, sudah dijual saja. Deal, boleh enggak? Pada waktu itu saling bertukar itu boleh. Hak anak sulungnya boleh. Maka kembali lagi, atas dasar itulah salah satunya dugaan saya, kita mesti tidak menjelaskan. Satu, pada waktu awal firman Tuhan mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah berdasarkan soal afeksi dari Ribka kepada Yakub, dan berdasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh Esau dan Yakub, kemudian Ribka itu membuat sebuah trik kepada Ishak bahwa Yakub itu diajukan. Jadi ini kondisinya. Jadi kalau kita mengatakan apakah dia itu ibu yang curang, saya mengatakan tidak serta-merta kita harus menilai seperti itu. Banyak orang mengatakan karena membaca sekilas saja, oh Ribka itu adalah ibu yang pilih kasih terhadap anak sulung, melanggar peraturan. Tidak serta-merta seperti itu. Terlalu sederhana kalau kita mengatakan seperti itu. Jadi itulah detailnya yang membuat kita harus mempertimbangkan setiap sikap Ribka. Di satu sisi ada kesetiaannya kepada rencana Allah, di lain sisi dia itu melihat afeksinya, dan yang kedua adalah melihat perjanjian yang dibuat antara dua anak itu. Nah, itulah yang membuat Ribka itu juga memperjuangkan hidupnya Yakub, haknya Yakub. Sebetulnya haknya Yakub yang diperjuangkan oleh Ribka sebagai seorang ibu. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, apakah seperti itu berarti Ribka itu menolak Esau? Tidak. Ribka itu tetap mengasihi Esau anaknya. Itu nanti kalau kita baca ketika mereka itu bertemu satu sama lain, ya, berdamai satu sama lain, itu kan kisah yang indah. Jadi pendamaian itu panjang sekali, ya, panjang sekali, dan kisahnya itu indah sekali, ya. Jadi sebentar saya carikan pendamaiannya, pertikaian yang panjang itu, ya, sampai usia 80 tahun. Jadi setelah itu kan Yakub pergi ke Laban, ketemu siapa kalinya, kemudian keturunan Esau itu sudah punya keturunan, ya. Nah itu kemudian mereka itu mengadakan rekonsiliasi, ya. Itu pada Kejadian 35, ya. Itu mereka itu 25-27, sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, Kiryat Arba di Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak, ia mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi terjadi, ya sudah namanya terjadi rekonsiliasi. Jadi Ishak itu meninggal, dan meninggalnya itu sudah ada rekonsiliasi antara Yakub dan Esau, ya. Itu yang menarik. Jadi ya Ribka itu mengalami pengalaman yang susah, ya, susah yang luar biasa karena perjumpaan itu, ya. Kisah tentang rekonsiliasi Yakub dan Esau ini juga kisah menarik di dalam kitab suci yang perlu kita baca selain ribut antar mereka, ya. Itu nampak di dalam Kejadian 33 ayat 1, ya. Nah, itu sampai ayat berapa? Ayat 18 itu dikatakan bahwa mereka itu berdamai. Jadi Yakub berdamai dengan Esau. Dan itu pengalaman yang luar biasa, di mana Yakub itu merendahkan diri di hadapan Esau, tetapi kemudian Esau tidak lagi memperhitungkan hal itu. Itu yang indah. Ya, jadi pengalaman yang luar biasa antar saudara yang akhirnya membawa damai juga pada keluarga Ishak dan keluarga Ribka. Ya, itu pengalaman indah. Jadi itulah yang terjadi kalau mereka itu berkelahi dan bermusuhan satu sama lain, kan ya tidak akan terjadi seperti itu. Anak-anaknya juga tidak akan terima, dan kemudian orang tuanya meninggal, ya sudah, kuburkan saja. Tetapi ternyata ya dia di akhir usianya Ishak itu mendapatkan kasih sayang dari kedua anaknya yang sudah berdamai, dan tentunya Ribka itu sudah juga mendapatkan kasih sayang dari kedua anaknya. Mereka sudah berdamai. Itu Cindy
Iya. Kisah yang Terima luar kasih biasa Romo. memang. Berarti penggenapan janji Tuhan itu memang panjang ya, lama Iya, ya, panjang dan berkelok-kelok. dan berkelok-kelok, Ya. benar sekali. Hmm. Ya, satu lagi ya, Tina boleh ya? Boleh. Sorry Romo, satu lagi aja. Tadi agak mengganggu, bukan mengganggu sih, mempertanyakan sih. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama itu, selalu Tuhan tuh kasih hikmat itu dari malaikat. Jadi ya kan Abraham ketemu malaikat juga, terus Ribka Sarah ketemu ya pada waktu itu malaikat, ya, betul. terus yang kejadian Daniel yang Sadrak, Mesak dan Abednego itu juga ketemu malaikat. Tapi kalau kita lihat dari perjanjian baru itu lebih banyak, kayaknya udah kayak pekerjaannya lebih ke Roh Kudus. Iya, Itu kenapa ada perbedaan itu ya Romo? Dan apakah sampai sekarang kita masih boleh gitu untuk kayak berdoa untuk perlindungan malaikat atau berdoa masih bimbingan ya. malaikat gitu? Pemahaman tentang malaikat itu berkembang besar ya. Malaikat itu memang adalah tanda dari penampakan Tuhan. Jadi tanda kehadiran Tuhan itu malaikatnya. Ada orang yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah ciptaan dari Tuhan, roh-roh yang dari Tuhan itu. Itu ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita membaca tradisi di dalam kitab suci itu, ada banyak sih malaikat yang muncul ya, namanya serafim, kerubim, tronos virtus dominationes, principales, itu macam-macam. Itu ada 7 malaikat utama, kemudian ada 3 malaikat agung dan sebagainya. Tetapi yang paling penting itu adalah bahwa Allah itu hadir dalam figur ya, figur yang bisa berkomunikasi dengan kita. Itu poin utamanya ya, malaikatnya. Nah, apakah Roh Kudus itu sudah berkarya sejak dari awal? Kembali lagi, Roh Kudus itu sudah berkarya juga di dalam perjanjian lama. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang berkarya. Ya. Sudah sekian lamanya. Hanya Roh Kudus itu tidak bisa dipersonifikasi menjadi seseorang. Itu tidak bisa. Malaikat itu bisa dipersonifikasi menjadi seseorang. Roh Kudus itu selalu roh yang menginspirasi. Jadi kan malaikat itu kan gambarannya kan orang, loh. Seperti malaikat, seperti orang. Tetapi Roh Kudus itu more than malaikat, ya lebih dari malaikat, dia tidak bisa dipersonifikasi. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi yang namanya itu penuntun gereja. Zamannya Roh Kudus lah. Apakah malaikat-malaikat setelah perjanjian baru itu tidak keluar? Ya keluar saja. Yang menuntun Petrus sama Yohanes keluar dari penjara itu siapa? Malaikat. Yang menuntun Paulus siapa? Malaikat. Masih ada ya karya malaikat itu. Ya, malaikat kemudian dilihat sebagai utusan Allah, roh yang namanya itu mereka adalah roh ciptaan, utusan Allah yang kudus ya, yang membawa pesan-pesan Allah kepada manusia ya. Itu poin penting yang mau kita garap. Nah, sementara Roh Kudus itulah adalah Roh Allah sendiri yang menuntun, mengajar dan membimbing orang untuk ikut ambil bagian dalam cinta kasih antara Bapa dan Putra. Jadi itu ada. Jadi malaikat itu ada, bahkan di dalam kitab Wahyu perjanjian baru pun ada ya. Jadi selalu dikatakan ya.